Dalam beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan dengan protes yang dilakukan oleh beberapa negara soal status Israel di UEFA. Banyak dari mereka menuntut supaya Israel dikeluarkan dari UEFA. Salah satu negara yang terus melakukan protes adalah Spanyol. Bahkan melalui Perdana Menteri mereka, La Roja, berniat akan mengundurkan diri dari Piala Dunia jika Israel lolos dan diperbolehkan bermain. Tak hanya Spanyol, hal serupa juga dilakukan oleh Eric Cantona. Legenda Manchester United itu mendesak UEFA maupun FIFA untuk segera memberikan hukuman kepada Israel atas apa yang mereka lakukan terhadap Palestina. Setelah mendapatkan serangkaian protes, respon akhirnya diberikan oleh UEFA. Kini mereka berniat untuk melakukan sidang pemungutan suara guna menentukan nasib Israel ke depannya. Dan untuk itu inilah cerita lanjutan dari gelombang protes yang ditujukan kepada UEFA atas keikutsertaan Israel di panggung sepak bola. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continues to be allowed to participate. Why? Why the double standards? FIFA and UEFA must suspend Israel. Ya, Eric Cantona adalah tokoh terdepan untuk menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh UEFA maupun FIFA. Ketidakadilan yang dimaksud adalah soal apa yang dirasakan Rusia dan Israel. Sampai saat ini status Rusia dibukukan oleh FIFA dan UEFA atas serangan yang mereka lakukan ke Ukraina. Akibatnya Rusia tidak boleh ikut ke dalam beberapa turnamen seperti Piala Dunia hingga Piala Eropa. Bahkan mereka juga tidak boleh ikut saat negara-negara lain bermain di babak kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Hal serupa juga berlaku bagi klub-klub Rusia saat mereka dilarang bermain di kompetisi Eropa, entah itu UCL maupun Europa League. Berbeda dari Rusia, Israel sampai saat ini malah masih boleh ikut ke beberapa turnamen, seperti UEFA Nation League hingga kualifikasi Piala Dunia. Klub-klub mereka juga masih bermain di kompetisi Eropa. Hal inilah yang membuat Cantona marah, karena seharusnya Israel juga mendapatkan perlakuan serupa dengan apa yang dialami oleh Rusia. Namun entah mengapa, UEFA dan FIFA malah terkesan melindungi negara tersebut. Selain Cantona, aksi protes juga dilakukan oleh Spanyol. Jika kemarin lewat Perdana Menteri mereka, kali ini protes dilakukan oleh Patxi López, selaku juru bicara Partai Pekerja Sosialis di sana. Dirinya pun menuntut tim-tim Israel untuk tidak boleh ambil bagian dalam acara olahraga manapun di dunia. Yang kami inginkan adalah agar orang-orang sadar bahwa jika tim-tim Israel tidak dapat ambil bagian dalam acara olahraga di dunia, mata kami terbuka lebar dan tidak menoleransi apa yang kami lihat. Itulah sebabnya kami tidak bisa dan tidak akan tinggal diam, kata Patxi López dikutip dari Detik Sport. Reaksi UEFA atas segala bentuk protes yang ditujukan kepada Israel. Setelah mendapatkan desakan dari beberapa negara dan tokoh dunia, kini UEFA kini memberikan respon mereka soal status Israel. Berdasarkan kabar terbaru, Komite Eksekutif UEFA akan segera melakukan pemungutan suara dengan tujuan untuk menentukan nasib dari Israel. Pengumuman pemungutan suara itu akan segera diumumkan dan paling cepat besok. Jika banyak negara yang setuju, maka mau tak mau, UEFA akan segera memberikan sanksi kepada Israel. Tapi tenang, berdasarkan info tadi, cuma ada 2-3 negara yang mendukung Israel dan menentang pemungutan suara yang dilakukan oleh UEFA. Selebihnya, hampir semua negara setuju
jika status Israel dibekukan dari UEFA dan mereka diusir dari kompetisi yang saat ini tengah mereka ikuti, entah itu kualifikasi Piala Dunia maupun kompetisi Eropa. Israel makin terjepit, para sekutu malah dukung Palestina. Selain mendapatkan ancaman hukuman dari UEFA, saat ini Israel juga tengah dipusingkan dengan banyaknya negara yang tiba-tiba memberikan dukungan kepada Palestina. Tak hanya dukungan, malah mereka juga mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara terbaru yang mengakui Palestina adalah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Sebuah hal yang pastinya cukup mengejutkan, karena beberapa negara itu sebelumnya adalah negara yang mendukung Israel, tapi kini malah sebaliknya dan mengakui Palestina sebagai negara. Menyikapi hal itu, Perdana Menteri Israel, yakni Netanyahu, tak tinggal diam. Sambil marah, Netanyahu mengatakan, jika pembentukan negara Palestina tak akan pernah terjadi. Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita dan melawan seruan untuk berdirinya negara Palestina. Dan saya punya pesan untuk kalian, itu negara Palestina tidak akan terjadi. Tidak akan ada negara Palestina yang didirikan di sebelah barat Sungai Yordan, kata Netanyahu dikutip dari CNN. Dunia berterima kasih sama Spanyol dan Indonesia. Jika melihat situasi saat ini, kemungkinan besar UEFA akan benar-benar memberikan sanksi kepada Israel. Sanksi berupa larangan ikut bertanding ke beberapa turnamen di bawah naungan Federasi Sepak Bola Eropa tersebut. Hal sama mungkin akan dilakukan oleh FIFA. Mereka harus berani mengeluarkan Israel yang saat ini masih ikut bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Jika itu dilakukan, maka negara yang satu grup dengan Israel bakal mendapatkan keuntungan seperti Italia hingga Norwegia. Tentu atas semua yang sudah terjadi, dunia tampaknya harus berterima kasih kepada Spanyol yang dengan lantang memberikan ancaman kepada UEFA maupun FIFA jika mereka akan memboikot Piala Dunia jika Israel ikut. Terima kasih juga kepada Eric Cantona yang sampai saat ini terus melakukan pembelaan kepada Palestina. Berkat sikap tegasnya, kini masyarakat dunia mulai terbuka dan memberikan simpati atas apa yang dialami Palestina. Sementara itu, sebelum Spanyol memberikan sikapnya, Indonesia tampak lebih dulu memberikan sikap soal penolakan Israel. Bahkan Indonesia rela status tuan rumah Piala Dunia mereka dibatalkan oleh FIFA. Apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai bentuk perlawanan atas apa yang dilakukan Israel, sekaligus bentuk dukungan kepada Palestina. Meski saat ini menjadi pro kontra dan membuat para pecinta sepak bola marah, tapi saat ini semua sadar jika yang dilakukan Indonesia adalah tindakan yang benar. Kini menarik dinantikan bagaimana keputusan final dari UEFA, apakah jadi memberikan hukuman kepada Israel atau tidak. Jika ingin bersikap adil, harusnya UEFA memberikan sanksi kepada Israel. Namun, jika ingin terus mendapatkan kecaman dari dunia, maka batalkan saja soal ancaman hukuman kepada Israel. Jadi itulah cerita lanjutan soal ancaman boikot dari timnas Spanyol di ajang Piala Dunia yang kini mulai ditanggapi serius oleh UEFA maupun FIFA.